Pada praktikum pengawasan mutu pakan dilakukan pengambilan sampel tanaman dan sampel tanah, yang mana pengambilan sampel ini dilakukan pada 3 pedok, yaitunya pedok 1, pedok 2, dan pedok 3. Untuk pengambilan sampel ini dilakukan di setiap pedoknya, yaitu dibagi menjadi 4 bagian, yang mana untuk pengambilan sampelnya dilakukan menggunakan kuadran. Tujuan dari penggunaan ini agar nantinya dapat menghitung produksi hijauan segar per kilogramnya. Penggunaan kuadran yaitunya dengan melemparkan kuadran secara acak pada setiap pedok yang mana biasa tempat sapi makan. Kemudian tanaman yang ada di dalam pedok dirapikan, kemudian digunting dan dimasukkan ke dalam plastik yang sudah diberi label. Setelah pengambilan sampel tanaman selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan pengambilan sampel tanah, yang mana menggunakan cangkul untuk menggali tanah sedalam 10 cm agar sampel tanah nantinya tidak tercampur dengan akar-akar tanaman. Kemudian lakukan pengambilan sampel tanah dengan mencangkul lebih dalam tanah dan masukkan ke dalam plastik yang sudah diberi label. Hasil akhir dari pengambilan sampel yaitunya didapatkan 12 sampel tanah dan 12 sampel tanaman. Selanjutnya, sampel tersebut dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis komposisi botani. Langkah pertama dalam analisis komposisi botani yaitunya menyiapkan sampel segar, kemudian sampel segar ditimbang dan memisahkan jenis tanaman yang ada pada setiap sampel. Setelah sampel sudah dipisahkan sesuai jenisnya, kemudian diidentifikasi nama Latin dan nama umumnya menggunakan aplikasi Playnet dan Google. Setiap jenis tanaman dimasukkan ke dalam plastik yang sudah diberi label sesuai dengan nama jenis tanaman dan juga pedok, kemudian ditimbang. Setelah didapatkan nama Latin dan nama umum dari sampel tersebut, kemudian data dimasukkan ke dalam borang yang telah disiapkan. Hasil akhir dari analisis komposisi botani ini yaitunya didapatkan 6 tanaman dominan, yaitunya putri malu, alang-alang, rumput jeriji, patikan kebo, putri malu, dan rumput gajah mini. 6 sampel tanaman dominan tersebut kemudian dicincang, yang mana tujuan dari dicacah yaitunya untuk memudahkan dalam pengeringan dan pemasukan ke dalam oven. Untuk proses pengovenan dibutuhkan wadah aluminium foil, yang mana dalam penyiapan wadah tersebut kita terlebih dahulu yaitu pengukuran, pengguntingan, dan juga pembentukan wadah, dan tidak lupa dalam pembelian label sesuai dengan kode tanaman yang akan kita oven. Wadah yang telah selesai kemudian ditimbang dan tanaman yang sudah dikomposisikan dimasukkan ke dalam wadah aluminium foil dan ditimbang. Kemudian setelah sampel dan wadah selesai, masukkan ke dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius agar didapatkan berat bahan kering udaranya. Proses pengovenan ini dilakukan selama 2 hari atau lebih kurang 48 jam. Setelah sampel kering, kemudian sampel ditimbang dan selanjutnya dilakukan proses penggilingan menggunakan blender. Dan setelah sampel digiling, sampel dimasukkan ke dalam plastik tip yang telah diberi kode. Proses selanjutnya yaitu proses analisis kandungan BK, yang mana proses ini menggunakan cawan porselen. Langkah pertama, cawan dimasukkan ke dalam oven selama 15 menit. Setelah itu, cawan dimasukkan ke dalam desikator dan ditunggu proses pendinginan selama 15 menit. Kemudian, cawan ditimbang dan dimasukkan sampel yang telah digiling tersebut sebanyak 1 gram ke dalam cawan porselen. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 106 derajat Celcius, yang mana untuk mendapatkan bahan keringnya. Proses ini dilakukan kurang lebih 6-7 jam. Setelah 7 jam, keluarkan sampel dan dinginkan di desikator selama 15 menit. Setelah itu, lakukan penimbangan cawan plus sampel untuk mendapatkan hasil kandungan bahan kering dari sampel tersebut. Selanjutnya yaitu analisis kandungan abu. Analisis kandungan abu dilakukan dengan sampel yang sudah diketahui bahan keringnya, kemudian dimasukkan ke dalam tanur untuk melakukan proses pembakaran dengan suhu 600 derajat Celcius sampai semua bahan organik atau BO-nya habis. Setelah itu, matikan tanur dan tunggu beberapa
dan keluarkan sampel dari tanur kemudian ditimbang untuk mendapatkan kandungan abunya. Setelah semua data didapatkan dan dirangkap, kemudian data tersebut akan diolah menggunakan Excel untuk mendapatkan persentase dari kandungan air, kandungan BKU, kandungan BK, dan kandungan abu. Dan selanjutnya itu untuk proses pembuatan karya ilmiah. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.